pemirsa, senang sekali saya Niputin Aja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin memiliki seleksi mandiri bagi yang belum berkesempatan untuk lulus melalui seleksi nasional. Ada berbagai kategori yang bisa dipilih, termasuk melalui prestasi hafalan Al-Quran atau tahfiz. Seperti apa persyaratan untuk jalur ini dan prodi apa saja yang bisa dipilih melalui jalur tahfiz ini? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Setelah menyelenggarakan seleksi nasional SNBP dan SNBT, Universitas Hasanuddin membuka seleksi jalur mandiri. Salah satu yang menarik banyak pendaftar yakni jalur tahfiz. Kini semua prodi di Universitas Hasanuddin memiliki kuota untuk jalur tahfiz ini. Jalur tahfiz sendiri masuk ke dalam kategori prestasi olahraga, seni, dan keilmuan. Kalau tahfiz itu ada di prestasi olahraga, seni, dan keilmuan, jadi dia POSK. Jadi salah satu bidang prestasinya. Khusus untuk tahfiz, jadi sebenarnya persyaratan untuk mengikuti POSK itu ada untuk setiap bidang ya. Jadi ada, kalau dilihat pengumumannya kami, baik itu di website ataupun di Instagram, sosial media, itu setiap bidang prestasi itu punya persyaratannya masing-masing. Misalnya untuk olahraga, seni, itu wajib salah satunya boleh juara 1, 2, atau 3, atau mungkin bisa special mention gitu. Nah, tapi kalau khusus tahfiz karena ini tidak dilombakan, jadi persyaratan ya. Jadi kalau untuk semua program studi di Unhas, kecuali program studi pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi, dan pendidikan dokter gigi, itu minimal 15 juz. Nah, tapi kalau 4 program studi tadi, pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi, dan pendidikan dokter gigi, dan dia tidak buta warna, itu bisa masuk ke program studi itu, tapi minimal 30 juz hafalannya. Gitu. Beberapa jalur seleksi mandiri yang tidak menggunakan nilai UTBK sebagai indikator penilaian akan dibuka sebelum hasil UTBK SNBT diumumkan. Sedangkan untuk jalur yang menggunakan nilai UTBK sebagai indikator penilaian termasuk jalur POSK akan dibuka setelah pengumuman hasil UTBK SNBT pada 13 Juni mendatang. Untuk jalur POSK sendiri akan dibuka pada 14 Juni hingga 1 Juli 2024. Syarat pendaftaran untuk prodi pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi, dan pendidikan dokter gigi ialah memiliki hafalan 30 juz. Selain keempat prodi tersebut, cukup memiliki hafalan minimal 15 juz. Kemampuan hafalan peserta akan diuji dalam tes wawancara oleh tim yang diutus dari fakultas pilihan masing-masing. Persyaratan dan penilaian untuk POSK itu ada 3. Yang pertama adalah skor UTBK, lalu yang kedua itu ada tes psikologi kalau saya nggak salah psikologi, dan juga yang ketiga itu ada wawancara. Nah, di wawancara itulah nanti akan digali lagi informasi terkait dengan bagaimana prestasi dan juga minat dari peserta yang bersangkutan, sekaligus mereka harus mempraktekkan dan diuji keterampilannya mereka. Jadi kalau misalnya mereka memiliki tahfiz, ya nanti akan ada pasti akan diuji juga di situ. Jadi kalau dia bisa nyanyi, dia juara nyanyi, atau dia juara karate, jadi dia harus menampilkan kembali keterampilan apa yang mereka miliki. Untuk formulasi tim penguji sudah ada penguji? Kalau penguji itu sepenuhnya kami pastinya dari rektorat, dari panitia pusat itu akan tetap bersurat kepada fakultas untuk meminta pewawancaranya. Masing-masing fakultas yang ada pendaftarnya. Meskipun diberi batas maksimal 50% untuk kuota mahasiswa jalur mandiri, Unhas melalui Kasubdit PMB mengatakan lebih mengutamakan jalur seleksi nasional. Selain jalur POSK, terdapat jalur mandiri lain, yakni kategori kelas internasional, seleksi mandiri skor UTBK dan non-UTBK, seleksi ketua OSIS, afirmasi disabilitas, dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Iva Syarahman, Unhas TV. Lamang salah satu tradisi masyarakat Desa Lantang dan Kafe Lantang yang masih bertahan hingga sekarang. Selain sakral, acara ini dimeriahkan dengan festival. Dan uniknya terdapat satu tradisi menggunakan motor bising yang menurut salah satu tokoh, masyarakat Desa Lantang memiliki makna tersendiri. Simak berita selengkapnya. Acara adat tahunan masyarakat Desa Lantang yang dikenal sebagai Alamang sukses digelar pada Jumat 24 Mei 2024 di Permandian Desa Lantang, Kecamatan Pelong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Tradisi Alamang ini dilaksanakan setiap tahun setelah musim panen.
Dalam 2 tahun terakhir, acara ini dirangkaikan dengan festival yang diadakan di lapangan, meskipun sebelumnya hanya diadakan di permandian. Acara ini melibatkan 2 desa, yaitu Desa Lantan dan Desa Kalelantang, dan harus dilaksanakan pada hari Jumat tepat setelah sholat Jumat. Masyarakat percaya bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan atau bahkan ditunda, desa akan mendapatkan malapetaka, seperti banjir atau penyakit yang menimpa warganya. Pesta adat Lambang berlangsung selama 2 hari, yaitu pada Kamis dan Jumat. Uniknya, penduduk Desa Lantang dan Kalelantang memiliki tradisi menggunakan motor dengan knalpot bising. Bahkan banyak yang menggunakan knalpot racing. Suara bising dari kendaraan mereka dimaksudkan untuk memanggil hujan. Salah satu tokoh masyarakat Desa Lantang, Henry, mengungkapkan bahwa suara bising tersebut bermakna untuk mendatangkan hujan. Kalau masalah motor, itu memang dari dulu ya, dari dulu. Tapi waktu samang-samang nenek moyang kita itu, neneknya kita itu, kan belum ada namanya motor. Tapi dia itu pakai meriang dulu untuk istilahnya bikin rame gitu, ya kan. Tapi maknanya itu, tujuannya itu kayak semacam mengundang hujan turun, begitu. Makanya sejenisnya sekarang lato-lato. Itu lato-lato itu memang kita di sini tidak permasalahkan, karena itu mengundang petir. Pada saat 2 hari sebelum pembakaran pesta adat Lambangnya itu sudah anak-anak sudah mulai begitu. Tapi kalau lewat hari Jumat, masuk hari Sabtu itu sudah tidak bisa. Kalau dia geber-geber begitu lagi, berisik begitu, itu sudah lain urusan. Itu sudah ditegur sama masyarakat. Pada Kamis, sebagian besar penduduk mulai mengubah motornya menjadi lebih bising dengan menggunakan knalpot racing, dan tradisi ini berlangsung hingga hari Jumat. Konon sebelum adanya mesin, masyarakat menggunakan meriam untuk memeriahkan acara dan memanggil hujan. Meriam yang digunakan akan dibunyikan di setiap rumah. Namun setelah adanya mesin, tradisi tersebut digantikan dengan menggunakan motor hingga sekarang. Pada hari Sabtu semua akan kembali normal setelah pesta adat selesai, dan masyarakat akan memaklumi kebisingan tersebut selama 2 hari. Namun jika ada yang masih menggunakan motor dengan knalpot racing setelah pesta adat berakhir, mereka akan ditegur oleh penduduk setempat. Rahmatia, Unhas TV. Pemerintah Indonesia merencanakan penggantian KTP fisik dengan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital IKD secara bertahap hingga akhir 2023. Langkah ini dilakukan untuk menghemat biaya, mencegah pemalsuan data, serta mempercepat dan mempermudah proses pembuatan KTP. Sebagai antisipasi pilkada serentak, perekaman KTP bagi pemilih pemula juga digalakkan agar tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat terhalang karena tidak memiliki KTP. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengganti KTP fisik dengan KTP digital secara bertahap. Hingga akhir 2023, sebanyak 50 juta KTP fisik ditargetkan berubah menjadi KTP digital. Langkah ini bertujuan untuk menghemat pembiayaan kartu identitas, mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan, serta membuat pembuatan KTP lebih cepat dan praktis. Menurut Ditjen Dukcapil Kemendagri, pemerintah menargetkan penggunaan KTP digital di Jawa dan Bali mencapai 50%. Di Sumatera dan Sulawesi 30%, Kalimantan 20%, di NTB 40%, serta di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat 10%. KTP digital adalah kartu tanda penduduk dalam bentuk aplikasi di smartphone yang dilengkapi QR Code. Aplikasi ini akan memuat data dokumen KTP dan kartu keluarga, QR Code KTP digital, serta data dokumen hasil integrasi nomor induk kependudukan seperti sertifikat vaksin, NPWP, dan surat kepemilikan kendaraan. Untuk membuat KTP digital, warga perlu mengunduh aplikasi KTP digital dari Play Store atau App Store, melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, alamat email, dan nomor ponsel aktif, lalu melakukan verifikasi wajah dan email. Setelah itu, warga harus melakukan pemindaian QR Code di kantor Disdukcapil sesuai alamat KTP untuk mendapatkan kode aktivasi. Proses aktivasi IKD memerlukan warga datang ke kantor Disdukcapil setempat untuk verifikasi dan validasi ketat yang dilakukan oleh petugas Dukcapil. Langkah ini memastikan keamanan data kependudukan warga. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan perekaman KTP bagi pemilih pemula sebagai antisipasi pilkada serentak.
Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat ikut pilkada terhalang karena tidak memiliki KTP. Mahasiswa, terus sudah sarjana, ada atau kebetulan pindah rumah, mau ubah alamat, perpindahan alamat berarti bikin KTP baru. Semua aplikasinya sudah ada di sini, secara online semua, secara online. Yang tidak secara online itu hanya pada waktu perekaman saja. Kan harus direkam betul-betul, mukanya harus orang yang berkenan. Di luar itu sudah bisa online, ya, sudah bisa online, semua sudah online, dari termasuk surat kematian apa dan sebagainya bisa diajukan melalui online sekarang. Itulah Dukcapil melalui sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, ya, memberikan pelayanan yang lebih cepat, ya, lebih mudah, lebih murah, dan tentu saja lebih baik, ya. Ya, antara lain caranya dengan identitas kependudukan digital. KTP digital adalah KTP masa depan. Jadilah orang masa depan dengan memiliki KTP digital. Disdukcapil telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk perekaman KTP di daerah terpencil, sosialisasi melalui lembaga pendidikan, dan layanan perekaman KTP keliling. Ini semua dilakukan agar semua pemilih pemula dapat memiliki KTP tepat waktu sebelum pilkada. Pemerintah berharap dengan adanya KTP digital ini, proses administrasi kependudukan menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.